Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga anak-anak semuanya, anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak muliakan pada kita semuanya. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat, tanpa kekurangan apapun. Dan juga Bapak mengimbau kepada kita semuanya agar tetap menjaga eh, protokol kesehatan yang senantiasa digaungkan oleh pemerintah agar kita bisa saling mengingatkan antara satu sama lain dalam hal wabah yang saat ini cukup semakin merebak di lingkungan kita, bahkan di sekitar kita, agar kita untuk bisa patuh dan taat dengan imbauan pemerintah tersebut. Baik, tidak memperpanjang pembahasan kita, penyampaian dari Bapak. Pada kesempatan sore ini Bapak ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwasannya segala sesuatu yang berkaitan dengan pertemuan atau tatap muka kita selama perkuliahan di masa pandemi ini tidak mengurangi semangat kita untuk bisa tetap bersemangat menggapai apa yang menjadi keinginan kita semuanya, dan tidak mengurangi juga rasa rasa ingin lebih tahu perkembangan dari dunia dan lingkungan di sekitar kita. Khususnya pada pembahasan kita bicara tentang uh, pembahasan bank dan lembaga keuangan, di mana cakupan pembahasan kita pada hari ini bicara tentang Bank Indonesia. Bapak yakin semuanya sudah memahami dan bahkan sudah membaca atau melihat, bahkan langsung berhadapan dengan apakah itu yang disebut dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia sendiri merupakan bank yang saat ini menjadi sebuah pusat dari segala aktivitas keuangan yang ada di negara kita, Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu, bicara tentang histori dari perbankan itu sendiri, kita tahu bahwasannya Bank Indonesia merupakan bank yang awalnya merupakan dari pemerintah Hindia Belanda yang ada di Indonesia. Yang berjalannya waktu, bahkan sampai dengan Indonesia kembali, rakyat Indonesia kembali menjadi satu kesatuan, dan pada akhirnya pemerintah Hindia Belanda menyerahkan Bank Indonesia atau yang dikenal dengan Japasisi Bank, ya. Japasisi Bank yang dimiliki oleh pemerintah Belanda, yang merupakan pusat dari keuangan pada masa itu. Akhirnya dia nasionalisasikan ke pemerintahan yang sudah ada. Itu pun terlaksana pada tahun 1951 Desember, ya. 6 Desember 1951, dan ini dikuatkan dengan adanya undang-undang yang mengatur, yang menjadikan Bank Indonesia menjadi milik pemerintah yang sah pada saat itu, yaitu Bank Indonesia sampai pada saat ini. Ya, adapun tujuan dari Bank Indonesia sendiri yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, di mana pada bab 3 pasal 7, di mana tujuan yang menjadi Bank Indonesia itu bagaimana dia bisa mencapai dan memelihara atau menjaga kestabilan dari nilai mata uang yang ada di negara kita, yaitu rupiah itu sendiri. Ya, itu menjadi tujuan dari Bank Indonesia itu ada di Indonesia. Ya. Adapun yang menjadi tugasnya itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita semua, bahwasannya Bank Indonesia memiliki peran yang cukup sentral gitu berkaitan dengan jalannya perekonomian Indonesia, mengatur dan menjaga sistem kelancaran dan sistem pembayaran. Jadi semua berkaitan dengan sistem yang berkaitan dengan keuangan itu ada di bawah kendali yang namanya Bank Indonesia itu sendiri. Apapun bentuk transaksi yang berbau keuangan, Anda wajib mengetahui bahwasannya semua tersentralisasi, terhubung, bahkan tercatat semua aktivitas lalu lintas dari keuangan itu sendiri. Mengatur dan mengawasi Bank Indonesia. Mengatur dan mengawasi bank. Adapun yang berkaitan tentang mengatur itu sendiri, yang saat ini kita kenal dengan Otoritas Jasa Keuangan.
di mana otoritas jasa keuangan inilah yang menjaga fungsi, yang memiliki peran, fungsi dan pengawasan yang berkaitan dengan bank abang yang ada di kendali dari Bank Indonesia itu sendiri. Maka semua aktivitas perbankan, lembaga keuangan, baik mikro, baik yang skala makro maupun mikro, baik dalam maupun luar negeri, semua itu berada di bawah naungan dari kendali Bank Indonesia itu sendiri. Penting bagi kita semua ini sendiri. Dan hubungan dengan pemerintah sendiri, kita ketahui Bank Indonesia ini merupakan dari bank yang berdiri secara independen dan pemegang dari kas dari pemerintah itu sendiri. Jadi aktivitas keuangan Indonesia, ya, perbankan itu sendiri, aktivitas keuangan yang ada di pemerintahan itu ada di bawah bank itu sendiri, Bank Indonesia. Untuk yang kedua, untuk dana atas nama pemerintah Indonesia dapat berkaitan dengan pinjaman luar negeri, menata usaha serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban dari keuangan, ya, pemerintahan terhadap pihak luar negeri. Itu semua ada di kendali Bank Indonesia. Jadi semua aktivitas yang melibatkan transaksi yang berkaitan dengan keuangan, maka Bank Indonesia lah yang memiliki peran untuk menata semua aktivitas tersebut. Di mana apakah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan atau keluar dari prosedur yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Maka di situ diatur. Jadi transaksi lintas keuangan baik dalam maupun luar negeri itu sendiri ada aturannya. Apalagi pemerintah, ya. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam kabinet yang membahas tentang masalah ekonomi. Yeah. Jadi apapun bentuk aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan sendiri, khususnya masalah ekonomi, hidup mati dari sebuah atau keberlanjutan dari sebuah negara itu sendiri, Bank Indonesia adalah orang yang memiliki peran sentral dan penting dan wajib pemerintah untuk memberitahu pemerintah yang menjalankan pada masa itu untuk membangun koordinasi, bahkan wajib, ya, seperti itu pentingnya. Ya, hubungan Bank Indonesia dengan lembaga lain, ya, ini berkaitan dengan sendiri. Kita ketahui Bank Indonesia dengan pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang tahun 1999 nomor 23, di mana Bank Indonesia sebagai pemegang kas pemerintah itu sendiri. Ya. Dan yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman dari luar negeri. Ya. Jadi semua itu ada di Bank Indonesia, apalagi bicara tentang keuangan. Pemerintah melakukan transaksi pinjam-meminjam atau hutang piutang dengan luar negeri, Bank Indonesia adalah pusat dari lalu lintas itu sendiri yang harus terlibat, ya. Apalagi bicara tentang hutang, dan kewajiban, ya. Yang ketiga, bicara pemerintah wajib meminta pendapat Indonesia, ya, tadi sudah sampaikan bicara tentang aktivitas misalnya rapat pemerintahan antara DPR, pemerintah atau presiden, ya, yang menjalankan aktivitas kenegaraan pemerintahan selama ini, semuanya itu harus mengikut sertakan Bank Indonesia, apalagi bicara tentang ekonomi. Memberikan pendapat dan pertimbangan pemerintah mengenai rancangan anggaran belanja, pendapatan, ya, serta kebijakan lain dan tugas itu berada di wewenang dari Bank Indonesia. Dan juga Bank Indonesia, ya, dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Maka kalau kita lihat Indonesia dari sini, adakah kita dengar mungkin Bank Indonesia pemerintah berhutang ke Bank Indonesia? Enggak, gitu, seperti itu. Karena Bank Indonesia sendiri merupakan kas dari sebuah negara, khususnya kita negara Indonesia ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana hubungan di dunia internasional? Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan dunia internasional dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter maupun perbankan. Jadi aktivitas perbankan, masalah ekonomi, bahkan kebijakan yang moneter berkaitan dengan pemerintahan dalam menjalankan
aktivitasnya itu sendiri, Bank Indonesia adalah orang yang memiliki peran dalam hal tersebut. Apalagi bicara tentang hutang piutang itu sendiri. Makanya kalau kita lihat saat ini begitu banyak tumbuh dan suburnya perbankan, lembaga keuangan, baik yang skala mikro maupun skala makro tumbuh. Khusus apalagi kita lihat di Kota Pekanbaru ini, khususnya kita yang biasa berada di rutinitas di yang sering kita lihat, khususnya Bapak sendiri melihat di Jalan Riau itu sendiri, bahkan bisa dikatakan antara kiri dan kanan itu tumbuh berbagai bank-bank kecil, ya. Itu semuanya yang namanya yang agak aneh-aneh bagi kita terdengarannya, tapi mereka hidup, ya. Bahkan ada, ya. Walaupun hanya mereka berdiri di antara satu pintu, yang mana satu pintu itu terdiri dari 3 atau 4 lantai, ya, ataupun 2 lantai. Bermacam-macam, ya, aktivitas yang datang. Itu semua berada dari bank-bank yang bersumber dari atau datang dari luar Indonesia itu sendiri, ya. Dan itu semua ada dan berada di sini atas izin adanya rekomendasi dari Bank Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan internasional meliputi bidang-bidang seperti pertama, Bank Indonesia intervensi bersama untuk kestabilan valuta asing. Bank Indonesia memiliki hak bahkan menekan nilai mata uang yang ada di Indonesia itu sendiri, baik itu yang datang dari luar maupun dari dalam. Ketidakmampuan Bank Indonesia menekan atau melakukan intervensi terhadap pertumbuhan atau peningkatan nilai naik atau turunnya nilai mata uang, khususnya kita rupiah, itu berada di bawah naungan Bank Indonesia. Bahkan Bank Indonesia berhak mengintervensi pemerintah bahwasannya nilai rupiah ini tidak boleh turun dari harganya yang sudah ditetapkan, nilai yang sudah ditetapkan. Maka ketika tidak mampu Bank Indonesia melakukan itu sendiri, maka akan menimbulkan gejolak terhadap nilai mata uang. Ya, maka nilai mata uang itu bisa dikatakan kondisi saat ini nilai mata uang kita itu sangat miris sekali. Bahkan nilainya bisa dikatakan tak ada nilai. Ya, bisa dikatakan demikian. Kenapa? Coba kita lihat nilai mata uang kita ini di mata uang lain. Ya. Anggaplah Malaysia. Malaysia itu berapa satu ringgit? Anggaplah mungkin 2.000 atau 3.000 rupiah. Satu ringgit itu bernilai 3.000 rupiah. Kita bisa seperti itu. Kita kalau kita nilaikan satu ringgit senilai 3.000 rupiah. Kalau kita 1 rupiah berapa? 1. Nilai mata uang 1 itu ada? Nggak ada. Kan gitu ya. Saya seperti itu. Maka harus kita akumulasikan dulu. Berapa nih 1 ringgit? 3.000. 3.000, sediakan uang 3.000. Gitu loh. Sementara 1 ringgit itu kan bisa kita katakan nilai mata uang bagi negara mereka kecil sekali, gitu loh. Bisa dikatakan. Maka kalau mereka beli sesuatu, misalnya beli es krim, berapa nilai es krim? Ya, mungkin dalam bentuk sen, ya. Walaupun ada mata uang sen ya, dalam nilai mata uangnya yang disebut dengan sen, yang koin ya, seperti itu. Dalam hubungan sini Bank Indonesia dengan dunia internasional, maka Indonesia dapat melakukan sama dengan bank sentral negara lain. Maka kalau kita lihat ada ADB, IMF, apalagi itu merupakan sumber-sumber keuangan internasional yang Indonesia bisa mendapatkan pinjaman atau kucuran dana dari mereka atas dasar ada kerjasama. Melalui siapa? Antara Bank Indonesia dengan bank yang ada, bukan antara pemerintah Indonesia dengan bank luar negeri, tapi antara Bank Indonesia dengan bank yang ada, yang internasional, organisasi atau lembaga internasional. Baik, itu pembahasan kita untuk tema pertama berkaitan dengan Bank Indonesia. Oke, terima kasih.